Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang akan kita kerjakan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pemanfaatan sampah anorganik. Tujuan yaitu dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Proyek ini ditujukan untuk menumbuh kembangkan sikap kepedulian lingkungan, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, keteladanan, musyawarah, dan toleransi melalui kegiatan mengolah sampah anorganik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sampah. Tahukah kalian apa itu sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Sampah anorganik yaitu sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Baiklah anak-anak, karena proyek kita tentang sampah anorganik, jadi di sini saya menjelaskannya yaitu tentang sampah anorganik yang lebih banyak. Apa saja sampah anorganik? Sampah anorganik yaitu terdiri dari plastik, botol atau kaleng, kresek, ban bekas, besi, kardus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa saja manfaat sampah anorganik? Manfaatnya yaitu sebagai bahan kerajinan dari sampah atau limbah. Contohnya, sampah plastik dapat dibuat sebagai tas, vas bunga, taplak meja makan, hingga pernak-pernik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contohnya seperti pada gambar ini. Ini manfaat sampah anorganik sebagai mobil-mobilan untuk mainan anak-anak. Kita bisa mengolah sampah dengan metode 3R. Apa itu 3R? 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Merupakan maksud penanganan sampah yang terdiri dari 3 unsur yaitu mengurangi, menggunakan ulang,
dan mendaur ulang sampah. Contoh kegiatan reuse menggunakan ulang dalam kehidupan sehari-hari yaitu memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Yang kedua, menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Menggunakan sisa kertas yang masih kosong untuk menulis. Dan menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Kegiatan reduce atau mengurangi dalam kegiatan sehari-hari yaitu caranya memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, menghindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, menggunakan produk yang dapat diisi ulang, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, dan menggunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Kegiatan recycle atau mendaur ulang dalam kehidupan sehari-hari yaitu caranya yang pertama, memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang. Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Melakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan tentang sampah anorganik. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.